Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mau tidak mau kita harus mengetahui ciri ataupun tanda-tanda orang yang kesurupan karena diganggu jin. Dengan tujuan kita supaya bisa mengetahui dan membedakan mana orang sakit karena gangguan jin ataupun karena sakit diganggu virus, bakteri atau yang lainnya. Karena ketika diagnosa tepat dan akurat, maka insya Allah dalam menerapi dan mengobati itu juga akan menghasilkan yang maksimal. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama membagi dua bagian tanda-tanda orang kena gangguan jin. Yang pertama adalah sewaktu di dalam tidur. Yang kedua adalah sewaktu di dalam terjaga tidur. Adapun di antara ciri-ciri kena gangguan waktu selagi tidur adalah satu, susah untuk tidur. Fala yastati'u ayyanama ila ba'da mudatin minal istirkhah. Jadi di antaranya adalah susahnya orang untuk tidur, tidaklah bisa tidur kecuali setelah dia melalui waktu yang sangat panjang. Seumpama tidurnya jam 9, terlelapnya baru jam 12. Susah untuk tidur, susah untuk memejamkan mata. Maka hati-hati, itu sudah kemungkinan kita ataupun keluarga kita indikasi terkena gangguan jin. Yang kedua adalah banyaknya bangun di waktu tidur. Jadi sering terbangun di waktu tidur. Pertama susah tidur, yang kedua setelah tidur sering membangun, sering terbangun. Bahkan sering 1 jam sekali ataupun 15 menit sekali ataupun mungkin 20 sekali. Itu kayak orang kaget, bangun, tidur bangun, tidur bangun. Jadi banyaknya terbangun di dalam tidur, itu termasuk ciri-ciri orang kena gangguan jin. Yang ketiga adalah memimpikan yang sesuatu menakutkan, bahkan mengagetkan. Fayara fi manami asya'a tuyuddayyikuha. Maka dia melihat ketika tidur itu sesuatu yang membuat dia takut, membuat dia sempit, dan berusaha untuk menghindar dan meminta tolong. Fala yastati'u, tetapi dia tidak mampu. Contoh, ketika tidur itu dia mimpi mau dicekik, ataupun mau dibawa terbang, ataupun sesuatu memang menakutkan. Berusaha untuk menghindar, berusaha untuk mencari pertolongan, tetapi dia tidak mampu. Nah, itu termasuk ciri-ciri dalam tidur orang kena gangguan jin. Terus, yang keempat adalah ru'yatul hayawanat fil manam. Melihat hewan-hewan di waktu tidur. Hewan apakah itu? Yaitu seperti anjing, wal ba'ir, seperti onta, seperti kalajengking, tikus, ular, mungkin hewan-hewan yang lainnya dan lain sebagainya. Jadi sering setiap tidur kita melihat anjing, melihat ular. Memang kebanyakan itu kegaliban itu pasien-pasien itu orang kena gangguan jin, kebanyakan memang seperti dia melihat ular melilit, mengejar ular, dikejar ular, atau melihat ular yang sangat besar. Itu waktu di dalam tidur. Dan itu adalah salah satu ciri-ciri orang kena gangguan jin. Yang kelima adalah gigi beradu sehingga berbunyi. Ciri-ciri orang yang kena gangguan jin itu ketika waktu tidur, gigi gerahamnya itu gitu kan. Dia beradu dan akhirnya itu bunyi. Tapi tidak semua orang-orang seperti tadi yang diceritakan, yaitu giginya beradu ketika tidur. Tidak semuanya orang itu memang ciri kena gangguan jin. Cuman di antara ciri-ciri orang kena gangguan jin adalah
ketika tidur orang tersebut giginya suka beradu dan berbunyi. Yang keenam adalah adahku awil buka awil sorohi fil manam. Tertawa terbahak-bahak atau sebaliknya menangis atau menjerit. Jadi ketika tidur ujug-ujug tertawa, ujug-ujug menangis, dan juga ujug-ujug menjerit. Baik, kita lanjut dengan tanda-tanda, yaitu yang ketujuh. Dia masih menceritakan tentang gejala atau tanda-tanda atau ciri-ciri orang kena gangguan jin, ciri-cirinya sewaktu dalam tidur. Yaitu yang ketujuh adalah at-ta'awuh fil manam, yaitu mengerang, kesakitan di dalam tidur. Jadi di antara cirinya orang kena gangguan jin itu adalah ketika dia tidur tiba-tiba dia mengerang kesakitan seperti orang yang disiksa ataupun orang yang disakiti orang. Jadi dia menjerit, kesakitan, mengerang sangat keras. Itu salah satu tandanya. Yang kedelapan adalah ayyakuma wa yamsiya wa huwa na'imun duna ayyus'ira. Yaitu yang kedelapan, cirinya ketika tidur itu sering mengigau berdiri lalu berjalan tanpa sadar. Jadi di antara ciri-ciri orang kena gangguan jin itu, jadi ketika tidur dia tiba-tiba bangun sambil matanya terpejam lalu berjalan dan dia tanpa sadar, tanpa menyadari apa yang dia lakukan. Ketika paginya ditanya sama orang sekelilingnya, anaknya ataupun siapapun yang bertanya, pasti dia akan menjawab bahwa dia tidak menyadari bahwa dia telah melangkahkan kakinya ketika tidur. Baik, yang kesembilan adalah ayyara timanamihi ka'annahu saqata min makanin alin, yaitu bermimpi dia terjatuh dari tempat yang sangat tinggi. Jadi di antaranya cirinya orang yang kena gangguan jin sewaktu tidur, cirinya adalah sering bermimpi dia terjatuh dari tempat yang sangat tinggi. Ketika tidur seakan-akan dia ada di tempat yang sangat tinggi, akhirnya terjatuh. Apakah dia mungkin naik pesawat terus jatuh dari pesawat? Apakah dia mungkin naik gunung atau bukit atau naik rumah tingkat yang paling tinggi ataupun apartemen yang paling tinggi, lalu dia mimpi dia terjatuh, terpeleset. Nah, itu adalah ciri-cirinya orang kena gangguan jin. Jadi orang yang sering mimpi jatuh dari ketinggian, itu kemungkinan besar dia sudah terkena gangguan jin. Yang ke-10 adalah ayyaron nafsahu fi maqbaratin aw mazbaratin aw tariqati muhisin, yaitu dia bermimpi bahwa dirinya ada di kuburan atau di tempat sampah atau di jalan yang sangat gelap. Jadi saudaraku yang sering bermimpi dia tidur di kuburan atau mimpi ada di kuburan atau ada di tempat sampah yang sangat bau dan sangat jorok, sangat kotor, ataupun dia berjalan di jalan sangat begitu gelap, maka hati-hati saudaraku, kemungkinan saudara itu sudah terkena gangguan jin. Karena salah satu cirinya orang kena gangguan jin adalah sering bermimpi ada di kuburan atau mimpi di tempat sampah ataupun mimpi berjalan di jalan yang sangat gelap. Dan yang ke-11 adalah ayyara bimanamihi unasan bisifatin ghoribatin kal iprati fituli awil qasri awis sawadi. Yang ke-11 adalah cirinya orang kena gangguan jin sewaktu tidur sering dia bermimpi melihat orang atau manusia yang sifat-sifatnya memang aneh. Seperti tingginya sangat tinggi, tidak tinggi seperti biasa. Manusia biasa paling banter itu berapa meter, antara 170, 180 atau paling tinggi 190. Ini bisa sampai mungkin orang tinggi seperti bambu atau seperti
rumah yang sangat tinggi. Bahkan banyak yang mengatakan ketika dia bertemu dalam mimpi itu orang yang ketika dilihat tidak terlihat mukanya saking tingginya. Atau sebaliknya, bukan tinggi tetapi dia pendek sekali. Jadi manusia sependek-pendek manusia mungkin berapa meter lah. Ini dia melihat orang di dalam mimpinya begitu pendek, orangnya cebol, kecil banget itu. Atau mungkin tidak melihat yang tinggi, mungkin tidak melihat yang pendek atau cebol, tetapi melihat orang yang sangat gelap kulitnya, hitam seperti arang, dan dia sangat menyeramkan. Itulah kemungkinan saudaraku yang memimpi seperti itu sudah terganggu dengan gangguan jin. Yang ke-12 adalah ayyara asbahan fi manamihi, yaitu melihat hantu di dalam tidurnya. Di mimpi melihat hantu di dalam tidurnya, seperti melihat pocong, seperti melihat sesuatu yang sangat menakutkan, melihat orang yang mati, pokoknya sesuatu yang membuat orang takut. Itu mukanya seram, lidahnya panjang menjulur, mungkin ke telinganya gede segede apa, hidungnya mungkin pesek atau nggak ada hidungnya sama sekali, atau matanya tuh tidak ada matanya, mukanya rata. Jadi saudaraku hati-hati. Ketika saudaraku sering bermimpi seperti itu, kemungkinan saudaraku sudah terganggu, yaitu dengan makhluk yang namanya jin. Nah, dari kesimpulan di atas, ciri yang seluruhannya jumlahnya adalah, yaitu ada 12 tanda yang dibahas ulama di sini. Yang mungkin ada selebihnya, yang lainnya masih ada. Tapi ulama di sini menulis, yaitu yang sering dilakukan dan fakta di lapangan, yaitu seperti ini. Yang mungkin ada tambahan, seperti tandanya sering emosional, sering lupa, sering kurang fokus dalam ibadah, sering lupa rakaat di dalam sholat, sering tidak konsentrasi dalam pekerjaan. Ya, mungkin itu juga ada tanda-tanda yang secara pengalaman dan dari apa yang disampaikan oleh pasien selama ini, bahwa orang kena gangguan jin, di antaranya juga selain tanda yang 12 tadi adalah sering lupa rakaat, dan emosional. Nah, saudaraku yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, apabila saudaraku sudah merasakan gejala-gejala yang disebutkan dari tadi, dari mulai nomor 1 sampai nomor 12, maka berhati-hatilah dan segeralah Anda konsultasikan dengan peruqyah ataupun segeralah untuk meruqyah mandiri. Dan insya Allah kedepannya dari episode video ini saya juga akan mengajarkan bagaimana ruqyah mandiri dan bagaimana cara meruqyah untuk lepas dari ikatan sihir yang sangat dahsyat selama seminggu bahkan 40 hari kita terus cara ruqyah mandirinya. Insya Allah saya akan ajarkan dengan cara yang sesuai syariah Islam. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila bermanfaat, like dan share, dan jangan lupa subscribe-nya sebagai dukungan atas video ini, dakwah melalui ruqyah syariah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.